Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Maulidul Iza, NIM 31 dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul kami yaitu Sistem Informasi Akuntansi Pembelian. Yang pertama adalah definisi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian. Suatu sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan demikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pembelian merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan produk atau bahan baku produk yang didapat dari pemasok atau supplier. Sedangkan sistem informasi akuntansi pembelian itu sendiri merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa elemen yang saling menunjang, yaitu manusia, metode, peralatan, dan pengendalian yang diorganisir untuk memenuhi fungsi yang ada. Yang pertama, pembelian secara kontan. Pembelian secara kontan yaitu pembelian yang dilaksanakan secara cash. Kebiasaan yang umum di masa sekarang yaitu jangka waktu 1 bulan pun dianggap sebagai pembelian kontan. Yang kedua adalah pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit yaitu pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, pembelian secara tender, di mana pembelian ini dilakukan apabila menyangkut nilai yang cukup besar. Yang keempat, pembelian dengan cara impor, yaitu pembelian yang menggunakan prosedur impor dengan memanfaatkan letter of credit. Yang kelima, pembelian secara komisi. Pembelian secara komisi yaitu pembelian yang bersifat titipan atas barang-barang yang terjual yang kemudian akan dibayar. Yang keenam, pembelian di pasar berjangka atau future trading adalah pembelian atas barang-barang yang memiliki standar kualitas yang ditawarkan di pasar berjangka. Selain berkualitas, telah terjamin juga dapat menutup kemungkinan kerugian karena adanya kenaikan harga. Yang ketujuh yaitu pembelian secara cicilan pada sewa guna usaha atau leasing, yaitu suatu cara pembelian di mana harga atas barang dibayar secara mencicil setelah diperhitungkan bunga bank. Bentuk lain adalah beli sewa, yaitu pembayaran berupa sewa atas barang tersebut dianggap angsuran barang. Yang delapan, pembelian secara kontrak. Pembelian secara kontrak ini adalah suatu pembelian dengan menggunakan prosedur kontrak yang memuat hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya, pembelian secara kontrak dilaksanakan apabila terjadi penjualan secara kontrak ulang. Yang kesembilan, pembelian melalui perantara, komisioner, makelar, yaitu suatu jenis pembelian yang menggunakan jasa komisioner atau makelar sebagai perantara dalam pembelian, dan untuk jasa yang mereka berikan, mereka akan menerima komisi atau provisi. Yang terakhir adalah pembelian secara rembus. Pembelian secara rembus ini lebih bersifat cara pembayarannya, yaitu dilakukan kepada pembawa atau yang mengangkut barang tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi yang terkait pembelian. Menurut Mulyadi, fungsi yang terkait dalam pembelian ada 4, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Fungsi gudang. Dalam sistem informasi pembelian, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Ketiga adalah fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang. Yang keempat adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah
Dokumen yang digunakan dalam SIA pembelian. Yang pertama adalah surat permintaan pembelian, di mana dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sudah dijelaskan dalam surat pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, tembusan fungsi akuntansi laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerima untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti tercantum dalam surat pembelian. Yang kelima adalah surat perubahan order pembelian. Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya diterbitkan. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Yang terakhir adalah bukti kas keluar. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Selanjutnya adalah prosedur pembelian. Yang pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua adalah fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat adalah fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok. Yang kelima, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Selanjutnya adalah fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Selanjutnya, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut. Fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Selanjutnya adalah jaringan prosedur sistem informasi akuntansi pembelian. 1. Prosedur permintaan pembelian, di mana dalam prosedur ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak dimasukkan ke dalam gudang, maka fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian tersebut. Yang kedua, prosedur permintaan dan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan syarat pembelian yang lain. Selanjutnya, prosedur order pembelian. Fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, prosedur penerimaan barang. Prosedur penerimaan barang melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan dari pemasok tersebut. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sebagai pencatatan utang. Yang terakhir adalah prosedur distribusi pembelian.
Prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM 11. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian akhir sistem informasi pembelian atau flowchart. Flowchart adalah representasi grafik dari sistem yang menjelaskan relasi fisik di antara entitas-entitas kuncinya. Flowchart dapat digunakan untuk menyajikan kegiatan manual, kegiatan pemrosesan komputer, atau keduanya. Nah, dalam sistem informasi akuntansi pembelian, flowchart dibedakan menjadi dua, yakni flowchart pembelian tunai dan flowchart pembelian kredit. Untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan flowchart pembelian tunai ada 5, yakni yang pertama bagian gudang, supplier, bagian pembelian, bagian pencatatan, dan pimpinan. Nah, yang pertama adalah flowchart pembelian tunai. Dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang memeriksa persediaan barang secara manual yang selanjutnya akan membuat dokumen berupa data persediaan barang. Lalu dari supplier atau pemasok, yang pertama mengunjungi perusahaan dan selanjutnya menyampaikan info dan press list yang nantinya akan dibuat dokumen rekap 2, yaitu info dan press list. Setelah itu di bagian pembelian, setelah menerima dokumen dari bagian gudang dan supplier, mempertimbangkan apakah barang tersebut layak untuk dilakukan pembelian atau tidak. Jika tidak, maka transaksi selesai sampai situ. Jika iya, maka selanjutnya bagian pembelian akan mencatat barang yang dipilih secara manual dan selanjutnya akan membuat dokumen rangkap 1, yakni data pesanan. Selanjutnya, data pesanan ini diberikan kepada supplier. Data pesanan oleh supplier ini selanjutnya akan diproses dan supplier akan menerbitkan dokumen berupa surat jalan rangkap 3. Dan selanjutnya adalah mengirim pesanan. Mengirim pesanan kepada bagian pembelian. Nah, setelah supplier mengirim pesanan ke bagian pembelian, maka bagian pembelian akan mempertimbangkan kembali apakah barang yang dipesan sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka bagian pembelian selanjutnya akan menghubungi bagian gudang untuk memeriksa dan menyerahkan surat jalan kepada bagian gudang. Surat jalan tadi berbentuk dokumen rangkap 3 dan diserahkan ke bagian gudang. Nah, oleh bagian gudang, surat jalan rangkap 3 tadi selanjutnya akan ditata dan selanjutnya akan menerbitkan tanda tangan dan menandatangani surat jalan tersebut dan memberikan surat jalan yang baru yang akan diserahkan kepada bagian pembelian kembali. Nah, oleh bagian pembelian ini tadi, surat jalan yang dari bagian gudang tersebut akan memberikan stempel. Stempel nanti itu bermaksud untuk pengesahan pembelian. Nah, pengesahan pembelian atau membayar pembelian, dan selanjutnya bagian pembelian akan menerbitkan dokumen berupa data pembayaran dan surat jalan 2. Dokumen data pembayaran tadi diserahkan ke supplier beserta pelunasannya dan surat jalan tadi juga diserahkan kepada supplier. Nah, setelah itu surat jalan tadi diberikan kepada bagian pencatatan. Lalu bagian pencatatan akan membuat laporan pembelian barang secara manual dan menerbitkan dokumen berupa laporan pembelian tunai yang nantinya akan diserahkan kepada pemimpin atau pimpinan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah flowchart pembelian kredit. Flowchart pembelian kredit hampir sama dengan flowchart pembelian tunai, namun hanya berbeda ini ada penyerahan nota. Nah, untuk fungsi yang terkait dengan flowchart pembelian kredit juga sama dengan flowchart pembelian tunai,
yaitu ada bagian gudang, supplier, bagian pembelian, bagian pencatatan, dan pimpinan. Nah, yang pertama dari bagian gudang adalah memeriksa persediaan barang. Setelah itu menerbitkan dokumen berupa data persediaan barang. Nah, selanjutnya dari supplier atau pemasok, yang pertama mengunjungi toko atau perusahaan, yang selanjutnya menyampaikan info dan price list, dan akan menerbitkan dokumen rangkap 2 yang berisi info dan price list, dan akan diserahkan ke bagian pembelian. Nah, setelah bagian pembelian menerima dokumen dari bagian gudang dan bagian supplier, maka bagian pembelian akan mempertimbangkan untuk membeli atau tidak. Jika tidak, maka transaksi tidak jadi atau selesai. Jika perlu untuk dilakukan pembelian, maka bagian pembelian ini akan mencatat barang yang dipilih dan selanjutnya akan membuat data pesanan. Dan data pesanan ini akan diserahkan kepada supplier. Nah, data pesanan oleh supplier akan diproses dan supplier akan menerbitkan dokumen surat jalan rangkap 3 yang nantinya akan diserahkan kepada bagian pembelian. Nah, setelah surat jalan rangkap 3 tadi diserahkan kepada bagian pembelian, maka bagian pembelian mempertimbangkan kembali apakah barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Jika sesuai, maka pembelian dilanjutkan, dan selanjutnya adalah menghubungi pihak gudang dan menyerahkan surat jalan ke bagian gudang, surat jalan rangkap 3 ke bagian gudang. Nah, setelah surat jalan rangkap 3 tadi diserahkan ke bagian gudang, maka bagian gudang akan menata barang yang sudah dibeli tersebut, lalu memberikan tanda checklist pada surat jalan, dan selanjutnya menandatangani surat jalan dan memberikan surat jalan itu lagi kepada bagian pembelian. Nah, setelah surat jalan sudah diterima oleh bagian pembelian, maka bagian pembelian akan memberikan stempel dan selanjutnya akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada pihak pencatatan atau bagian pencatatan. Nah, surat jalan tadi akan dibuat laporan pembelian barang secara kredit oleh bagian pencatatan dan menerbitkan dokumen berupa laporan pembelian kredit. Nah, laporan pembelian kredit dalam bentuk dokumen rangkap 2 ini diserahkan kepada pimpinan. Nah, setelah itu untuk pelunasannya, setelah surat jalan tadi dibuat oleh bagian pembelian, surat jalan tadi diserahkan kepada supplier untuk dibuatkan nota rangkap 2. Setelah itu setelah dibuatkan nota rangkap 2, supplier akan mengunjungi perusahaan dan menyampaikan tagihan atas pembelian barang tersebut. Tagihan tersebut dapat berupa dokumen surat jalan rangkap 3. Nah, selanjutnya surat jalan rangkap 3 tadi diserahkan kepada bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian akan membuat tagihan atau membuat pembayaran berupa data pembayaran yang akan dibayarkan kepada bagian supplier. Baik, selanjutnya yaitu mengenai review jurnal. Kami akan menjelaskan jurnal yang telah kami review sebelumnya dengan judul Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen Studi Kasus pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode deskriptif. Tujuan kami mereview adalah untuk melihat sesuai atau tidaknya antara teori dengan fakta atau kejadian yang ada di lapangan. Baik, langsung saja ke hasil penelitian. Yang pertama yaitu fungsi yang terkait dalam siap pembelian. Dalam siap pembelian terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Namun
pada realitanya Kopma Universitas Kanjuruhan Malang tidak menggunakan 4 fungsi tersebut. Mereka hanya menggunakan 2 fungsi, yaitu fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Sedangkan 2 fungsi yang lainnya mereka itu tumpang tindihkan pada fungsi gudang. Jadi mereka yang bekerja di fungsi gudang, mereka juga harus melakukan fungsi pembelian dan fungsi penerimaan, seperti itu. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan dalam siap pembelian. Menurut teori, dokumen yang digunakan dalam siap pembelian yaitu permintaan pembelian, permintaan penawaran kerja, order pembelian, laporan penerimaan barang, form persetujuan faktur, dan form debit atau kredit. Namun, pada realitanya, mereka hanya menggunakan beberapa dokumen, yaitu surat order, faktur pembelian, faktur retur pembelian, dan faktur dan bukti kas keluar. Sehingga mereka tidak menggunakan semua dokumen yang seharusnya ada dalam siap pembelian. Yang ketiga yaitu prosedur pengadaan barang. Menurut teori, prosedur pengadaan barang itu ada beberapa. Yang pertama, prosedur permintaan barang. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga. Yang ketiga, prosedur order pembelian. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dan yang terakhir yaitu prosedur distribusi pembelian. Namun pada realitanya Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang tidak melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang di dalam siap pembelian, yaitu mereka hanya menggunakan prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, dan prosedur pencatatan utang. Sehingga ada beberapa prosedur yang tidak mereka lakukan atau mereka kerjakan. Yang terakhir yaitu catatan akuntansi. Dalam siap pembelian ada beberapa catatan akuntansi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu register bukti kas keluar atau voucher register. Yang kedua jurnal pembelian. Yang ketiga kartu utang. Namun pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, mereka tidak menggunakan semua catatan akuntansi yang ada dalam siap pembelian. Mereka hanya menggunakan register bukti kas keluar atau voucher register dan jurnal pembelian. Kartu utangnya mereka hanya melakukan pencatatan atau mereka hanya menggunakan pencatatan sederhana, sehingga itu tidak efektif ketika ada yang ingin melakukan pembayaran utangnya. Yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah penerapan siap pembelian pada Koperasi Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang menurut kami belum efektif karena mereka belum melakukan semua yang seharusnya ada pada teori dalam siap pembelian. Misalnya pada fungsi terkait siap pembelian mereka hanya menggunakan 2 fungsi, sedangkan menurut kami jika mereka hanya menggunakan fungsi atau mereka hanya menggunakan beberapa, itu akan membuat tidak efektif dalam pelaksanaannya. Misalnya kan tadi fungsi gudang mereka harus merangkap menjadi fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Nah, menurut kami itu kurang efektif karena yang seharusnya dalam siap pembelian yaitu terdapat 4, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, seperti itu. Terima kasih, sekian review jurnal dari kelompok kami, kelompok 5.